Halo semua, perkenalkan nama saya Indra Sumanturuan. Saya dari kelas IAP 604. Di sini akan mempresentasikan SRS yang sudah saya buat dalam rangka UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini di mana judulnya adalah aplikasi pemantau dan pembagian tagihan kos komunal. Nah, nomor satu ada yang pendahuluan 1.1 tujuan. Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi pemantau dan pembagian tagihan kos komunal. Nah, ruang lingkupnya sistem memfasilitasi pembuat grup kos manual komunal, pencatatan pengeluaran bersama beserta unggah bukti nota, kalkulasi pembagian tagihan secara fleksibel, serta modul tambahan berupa pencatatan kas logistik barang bersama. Nah, definisi dan akronim. Yang pertama ada SRS, Software Requirement Specification, secara komunal, dimana itu penggunaan atau kepemilikan bersama oleh seluruh anggota kos dalam satu grup, dinamis split, metode pembagian tagihan yang nilainya disesuaikan secara proporsional berdasarkan konsumsi fasilitas individu. Settlement, proses penyelesaian utang piutang antar anggota grup hingga saldo kembali ke angka 0. Referensinya di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terus ISO garis miring IEC 27001 yang membahas tentang sistem manajemen keamanan informasi. Ada juga IEE STD 830. Selanjutnya ada deskripsi umum 2.1 perspektif produk. Aplikasi ini merupakan platform berbasis mobile web mandiri yang berfokus pada efisiensi finansial mikro di ekosistem tempat tinggal bersama. Sistem mengintegrasikan pencatatan nota, kalkulator, pembagian otomatis, dan dashboard transparansi dalam satu basis data terpusat, menggantikan pencatatan manual di papan tulis atau grup obrolan instan yang mudah tertimbun teks lain. Nah, di sini ada yang namanya karakteristik pengguna atau aktor pada aplikasi. Aktor yang pertama adalah penghuni kos. Dia primer. Jadi anggota kos ini bisa bergabung dalam grup komunal, berperan sebagai mencatat pengeluaran baru, mengunggah nota, melihat kalkulasi utang, dan mengonfirmasi pembayaran. Ada koordinator atau admin. Ini juga primer. Jadi penghuni yang ditunjuk atau koordinator yang memiliki hak akses tambahan untuk membuat grup, menyetujui settlement, memasukkan tagihan utama, listrik, air, dan lain-lain, dan mengelola logistik barang di kos. Nah, ada juga sistem notifikasi, ini juga primer. Jadi, dia itu layanan eksternal otomatis yang dipicu oleh sistem untuk mengirim pesan pengingat tagihan secara langsung. Nah, ada batasan dan asumsi. Yang pertama ada kalkulasi. Kalkulasi pembagian tagihan bergantung sepenuhnya pada akurasi data nominal dan variabel custom yang diinput oleh pengguna. Terus ada konfirmasi. Konfirmasi pembayaran antar penghuni dilakukan secara manual via aplikasi setelah transfer data di dunia nyata dilakukan. Jadi memang belum mencakup payment gateway. Selanjutnya ada pengguna. Pengguna diasumsikan menggunakan perangkat smartphone untuk quick akses saat bertransaksi di luar kos. Ini tiga. Tiga itu ada kebutuhan fungsional. Jadi pada aplikasi itu ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada FR01
di mana kebutuhan fungsionalnya itu sistem menyediakan pendaftaran akun, pembuatan profil, dan autentifikasi pengguna. Ini semua user harus mau penghuni atau admin. Selanjutnya FR02. Sistem memungkinkan admin membuat grup pos komunal baru dan mengundang anggota via kode unik atau tautan. Nah, ini aktornya admin. Selanjutnya, sistem penyediaan fitur pencatatan transaksi pengeluaran bersama secara real time. Penghuni dan admin. Sistem menyediakan fitur unggah foto, nota belanja, atau bukti bayar sebagai lampiran transaksi. Ini penghuni atau admin juga. Nah, sistem melakukan kalkulasi pembagian tagihan secara otomatis menggunakan metode rata atau dynamic split. Ini dilakukan oleh sistem atau controller atau juga mesin. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman ringkas utang piutang dengan alur transaksi paling minimum. Nah, ini dilakukan oleh penghuni dan admin. Selanjutnya, ada sistem memfasilitasi formulir konfirmasi pelunasan utang atau iuran anggota antar grup penghuni. Sistem menyediakan fitur persetujuan approval oleh admin untuk menyatakan sebuah tagihan bersama lunas total oleh admin. Sistem memicu pengiriman notifikasi pengingat otomatis saat mendekati tanggal jatuh tempo. Ini sistem atau admin juga. Sistem menyediakan modul pencatatan volume, stok barang, logistik bersama. Ini penghuni atau admin. Dan yang terakhir, sistem menyajikan visualisasi grafik pengeluaran bulanan grup berdasarkan kategori belanja. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada di kategori usability. Jadi antara mukanya itu wajib responsif di mobile, clean, intuitif dengan alur pencatatan pengeluaran maksimal 3 ketukan layar. Selanjutnya reliability. Sistem harus mampu mempertahankan integritas data transaksi dan konsisten perhitungan neraca saldo utang piutang meskipun diakses bersamaan dalam satu grup. Selanjutnya security dan privasi. Enkripsi data kata sandi dan proteksi privasi berkas nota yang diunggah agar tetap tidak bisa diakses oleh pengguna di luar grup kos terkait. Selanjutnya ada availability. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% setiap bulan demi kelancaran pencatatan harian. Selanjutnya ada compatibility. Aplikasi dikembangkan berbasis web responsive WA agar dapat diakses lancar melalui mobile tanpa mewajibkan instalasi aplikasi berat. Nah, yang terakhir ada performance. Proses komputasi kalkulasi pembagian utang kompleks, optimasi matriks transaksi minimum harus selesai dalam waktu kurang 1 detik setelah tombol simpan ditekan, di hit gitu ya. Nah, selanjutnya ada pemodelan use case. Nah, ini ada daftar use case di mana use case 1 daftar dan login akun. Ini penghuni sama kos admin. Selanjutnya ada buat dan gabung grup penghuni kos sama admin. Catatan pengeluaran komunal penghuni kos dan admin. Unggahan bukti nota penghuni kos admin juga. Pilihan metode pembagian dynamic split penghuni kos admin. Lihat ringkasan saldo dan optimasi utang penghuni kos dan admin juga. Konfirmasi pembayaran penghuni kos. Validasi pelunasan grup dilakukan oleh admin. Kelola kas logistik barang kos penghuni kos juga admin. Notifikasi sistem dashboard penghuni kos dan admin. Nah, ini ada use case
diagramnya yang menggambarkan relasi antar aktor dan use case dalam basis sistem. Jadi use case 1 itu penghuni kos, sampai use case 11. Nah, di sini ada include juga untuk use case 4 buat unggah bukti nota. Nah, kalau admin atau koordinator memiliki semua use case dari use case 1 sampai use case 11, tapi ada tambahan fitur atau use case validasi penulisan grup, kirim notifikasi juga bisa. Nah, selanjutnya ada use case description yang mengandung transaksi. Saya memilih use case 3 dan use case 5, di mana catatan pengeluaran komunal dan penentuan metode pembagian. Faktor utamanya itu penghuni kos juga dan admin. Deskripsinya, pengguna memasukkan data pengeluaran bersama, menentukan siapa saja yang menanggung, serta mengatur metode pembagian proporsional. Nah, prakondisi pengguna telah masuk grup yang valid. Nah, pasca kondisi saldo utang piutang grup diperoleh secara otomatis, sisa limit logistik disesuaikan, notifikasi transaksi baru muncul di masa grup. Jadi alur utamanya itu yang pertama, pengguna membuka menu tambahan pengeluaran. Sistem menampilkan formulir isian, judul pengeluaran, nominal, tanggal, kategori. Pengguna mengisi detail transaksi dan memilih opsi pembagian tagihan. Pengguna memilih metode pembagian custom dynamic split. Sistem memunculkan daftar anggota grup beserta opsi pembobotan. Selanjutnya, pengguna mengunggah foto nota fisik. Terus pengguna menekan tombol simpan transaksi. Sistem melakukan kalkulasi, mendistribusi beban ke saldo masing-masing anggota target, dan memperbarui grafik dashboard. Nah, ini activity diagramnya di mana penghuni yang pertama tadi sudah disebutkan. Jadi penghuni input nominal, kategori, lalu pilih anggota dan variabel. Nah, udah masuk ke sistem, maka akan diproses hitung matriks, terus database, terus balik lagi konfirmasi, juga masuk ke database. Kalau udah oke, unggah foto nota, simpan file gambar, masuk ke database, klik simpan, update saldo anggota. Sistem akan melakukan update saldo anggota, terus kasih notif. Nah, barulah keluar di UI di masa grup. Nah, ada juga sequence diagram di mana di sini lebih teknis juga input. Jadi penghuni itu input data, yang menjembatani ini adalah UI, terus atur bobot. Nah, nanti data yang dikirim itu akan ada yang namanya controller untuk membagi bobotnya ke engine-engine tertentu. Nah, masuk ke engine, akan diproses lagi. Contohnya hitung split, terus proporsional, hasilnya. Nah, terus udah proses, nanti ada hasilnya. Hasilnya balikin lagi ke split controller, diatur, terus masuk ke tampilan tinjau di UI. User bisa melihat, user bisa konfirmasi. Udah konfirmasi, maka itu bisa di commit di controller, terus masuk ke database, disimpan, baru terbit dan berhasil. Itu. Nah, selanjutnya ada ya user interface design UI. User UI yang pertama, dashboard ringkasan grup. Jadi nanti isinya itu menampilkan status total saldo pengguna, daftar aktivitas pengeluaran terakhir, serta indikator cepat sisa stok barang bersama. Nah, UI 2, from tambahan pengeluaran. Clean UI berisi kolom input, angka berurutan angka
berukuran besar, kategori berbasis icon, ada makan, tagihan bulanan, kebersihan. Ada opsi juga unggah foto, nota, serta slider atau kolom persentase untuk membagi tagihan non rata misalnya. UI yang ketiga, halaman settlement dan optimalisasi. Menampilkan instruksi pembayaran paling efisien. Contohnya, eh, untuk menyelesaikan bulan ini Anda cukup mentransfer 75.000 ke aktor lain misalnya. Sudah dilengkapi, tombol konfirmasi sudah benar. Nah, selanjutnya ada software arsitektur. Di mana yang pertama ada desain software arsitektur. Jadi aplikasi ini menggunakan client server arsitektur berbasis RESTful API dengan pola MVC di sisi backend. Untuk UI digunakan pendekatan single page application yang responsif guna mengakomodasi visual grafik dashboard interaktif secara instan di layar ponsel tanpa memuat ulang seluruh halaman. Nah, selanjutnya ada technical stack, di mana yang pertama ada server side, eh, ada runtime env menggunakan Node.js versi 20, framework Express.js. Selanjutnya database engine-nya menggunakan PostgreSQL versi 16. Nah, di sisi kliennya front-end-nya pakai React.js, Vite, UI-nya pakai Tailwind CSS. Nah, untuk network and service-nya, traffic security-nya pakai HTTPS dan juga TLS 1.3. Nah, ada notifikasi engine. Notifikasinya menggunakan WhatsApp Business API atau Firebase Cloud Messaging. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.